Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matsanisma, selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo teman-teman, jadi di episode kali ini kenalin aku Evelyn Ashwa Claresta dari kelas 11B yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, sekarang aku lagi bareng sama teman-teman yang berhasil mendapatkan gold medal di bidang OMI riset pada tahun 2025. Langsung aja kita perkenalan dari ketua tim yang terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Raka Geisha Paus Ahmad dari kelas 11D sebagai ketua tim dari tim Nawala ini. Halo semuanya, nama saya Dava Ardiansyah Ramadan dari kelas 11B sebagai anggota dari tim Nawala. Halo semua, perkenalkan saya Brahmana Danendra dari kelas 11G sebagai anggota tim Nawala. Selamat kenal semuanya. Selamat kenal. Jadi sebelumnya nih, kalau boleh tahu dari awal daftar kebuka OMI nih, nah kalian tuh udah plug satu tim atau gimana sih, atau ada lika-likunya dulu gitu? Nah, jadi awalnya sebenarnya tuh aku ada ke partnerku dulu. Nah, jadi pas ada pembukaan seleksi internal untuk OMI bidang riset ini, aku daftar sama temanku. Nah, tapi setelah kita keterima, disarankan sama pembina tuh biar 3 orang. Nah, akhirnya aku ambillah Dava, ngajak Dava. Nah, tapi sayangnya temanku ini ternyata dia lagi sibuk lomba-lomba yang lain, jadi akhirnya nggak bisa. Terus akhirnya Dava ngajak Brahma untuk join ke tim kita. Jadi kayaknya emang ditakdirkan untuk bersatu ya ini, sebagai satu tim. Bener banget. Dengar-dengar nih OMI sebelumnya namanya bukan OMI ya? Iya, bukan OMI, tapi nama sebelumnya itu Myres gitu. Oh, tapi emang itu khusus di bidang riset gitu? Iya, khusus di bidang riset. Ini kalian pada OMI tahun ini ngambil di bidang? Kita ngambilnya di bidang transformasi digital. Boleh di-spill dong judul penelitiannya tahun ini apa nih? Jadi judul penelitian kita ini mengangkat teknologi filtrasi PM2,5 yang berbasis bagase atau ampas tebu dengan mengintegrasikan kita nggak bisa dikat ya? IoT. Mengintegrasikan IoT. Terlalu agak asing ya buat orang awam nih, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya ini tuh teknologi, alat atau apa nih? Iya, bener banget. Itu tuh kita buat kayak alat filtrasi itu dari sebuah ampas nih. Kira-kira kalau kamu dengar alat kita tadi, kita bikinnya dari ampas apa sih? Ampas tebu sih kayaknya tadi di-spill sama Raka nih. Iya, oke. Jadi kita itu bikin alat filtrasi udara dari ampas tebu, khususnya pada partikel yang namanya PM2,5 seperti itu. Oh, jadi emang ini menyaring udara kotor gitu ya? Benar. Ya, terutamanya partikel halus seperti PM. PM ini tuh particulate matter. Dia tuh kayak kalau misalnya di udara itu kan polusi itu ada banyak kan. Yang utama tuh dia ada gas-gas sama partikel halus. Partikel ini padatan. Kalau misalnya gas-gas ini kan sederhananya lah dia tuh bisa disaring oleh dedaunan pohon-pohon gitu. Tapi kalau untuk partikel halus nggak bisa. Makanya kami menciptakan alat ini. Jadi ini dari awal kalian bikin proposal dulu baru uji coba dan sebagainya, atau gimana nih? Ya, proses-prosesnya selama sampai babak final. Wow, tentu aja panjang banget ya. Apalagi di sini fun fact-nya, aku sama Brahma ini sebenarnya dari tim non riset. Wow. Iya, dulunya itu aku sempat ikut join ke klub Olimpiade Kebumian. Pas udah seleksi mau ke OSK, aku keluar ya karena beberapa pertimbangan. Brahmanya juga dia dari? Saya dari klub Olimpiologi gitu. Jadi tentu aja itu udah lika-liku pertama dari kelompok kami. Tentu aja kami harus belajar banyak hal banget karena apalagi kontras ya ini antara bidang olim sama risetnya gitu. Apa sih yang bikin kalian tiba-tiba tertarik nih sama bidang riset? Kalau dari sayanya sih tentu aja kayak keinginan untuk mencoba hal baru ya. Terutama kan kayak OMI ini udah setingkat lomba dari kementerian nih yang nanti mungkin banyak benefit di akhir-akhirnya gitu. Benar. Karena itu saya tertarik. Kalau dari Brahma nih gimana? Kalau dari saya juga hampir sama seperti Dava ya, saya ingin mengembangkan kemampuan saya terutama di bidang riset ataupun penelitian. Jadi ketika nanti sudah kuliah, jadi saya bisa tidak terlalu kontras sama yang namanya seperti melakukan penelitian dan lain-lain gitu. Jadi
mengasah kemampuan saya juga gitu. Jadi ini dari babak penyisian sampai final nih makan berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Kalau dari awal kita setelah seleksi internal ya, kan habis itu kita ini kan karantina internal itu jaraknya ke submit itu sekitar 2 mingguan. Nah setelah itu sekitar 1 mingguan lebih akhirnya pengumuman. Nah kita lolos. Setelah itu sekitar kurang lebih sebulanan kita penelitian untuk membuat laporan. Nah saat laporan itu kita juga ada yang namanya pembinaan nasional ke Bantennya yang diselenggarakan oleh pihak OMI-nya sendiri. Jadi di babak penyisian tuh baru bikin proposal, baru ntar kalau lolos baru uji coba lab dan lain sebagainya. Ya, benar banget. Uji coba lab ini ada mitra atau berkolaborasi sama lab luar atau gimana nih? Karena beberapa hal kita berkontribusi sama laboratorium dari Universitas Muhammadiyah Malang prodi biologi sih. Tujuannya kita di situ mau uji SEM kalau nggak salah. Uji SEM yang tujuannya kita mau ngecek alat filtrasi kita itu apakah udah sesuai nih partikelnya sama alat yang akan kita saring sama partikel udara yang kita saring nih. Nah kan tadi kita kan bikin alat filtrasi udara. Kan itu tentu aja ada kayak partikel-partikel ukuran khususnya. PM2,5 kan artinya partikel yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron. Otomatis kita juga nyesuaiin nih filtrasi kita apakah udah lebih kecil dari partikel itu sehingga dapat menahan biar udara yang keluar dari alat kita itu sudah dapat dipastikan adalah udara bersih. Kalau sedetail itu di labnya waktu itu ngambil berapa minggu nih Dava? Kalau dari pihak laboratoriumnya sih itu waktu itu ngasihnya 1 bulan ya. Tapi kita mohon sampai jadi berapa waktu itu? Jadi 2 minggu. Jadi 2 minggu. Itu emang karena kepepet deadline atau gimana dong? tuh? Kepepet deadline banget kan kita dari pengumuman kita lolos proposal sampai pengumpulan laporan itu jaraknya 1 bulan. Otomatis kalau kita Singkat ujinya 1 bulan nggak cukup. Akhirnya kita Sesingkat itu udah sama uji lab sama semuanya udah menulis, sama membuat laporannya udah alat, selesai. ya, bener. Itu juga bikin PPT, poster dan Iya, lain sebagainya. bener Persiapan banget. buat finalnya lain-lain. Banyak ya dengan segala proses itu ada nggak sih rintangan-rintangan yang pastinya dihadapin sama tim Nawala ini? Kalau dari kitanya sih kan waktu itu kita bikin filtrasinya kan dari ampas tebu nih. Otomatis ampas tebu yang kita dapat harus kita keringin dulu pakai sinar matahari. Lah pas bulan-bulan itu sering banget hujan. Jadi itu salah satu kendala yang bikin kita pusing banget gitu loh. Jadi ampas Gimana? tebunya nggak kering-kering gitu ya? Bahkan saat itu kita mau kayak pikiran apa di oven aja ya gitu. Oh, untuk mempercepat Bener. keringnya gitu ya. Kalau dari Brahma, rintangan apa nih? Nah, terus selanjutnya itu ada rintangannya juga ada dari apa ya? Jadi perangkat IoT kami itu ada beberapa yang rusak atau mungkin ada komponen-komponen yang belum sesuai kinerjanya yang kita harapkan. Misalnya PCB. Kemarin waktu penelitian kemarin kita udah cetak PCB-nya, tapi PCB-nya ternyata konslet nggak bisa dipakai. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri sehingga kita harus memutar otak untuk menggunakan komponen-komponen lain yang bisa digunakan saat itu. Ya. Jadi emang Brahma ini dengar-dengar khusus bagian codingnya Iya. website teman-teman ya? Iya. Bener. Boleh nggak sih dijelasin proses-prosesnya Brahma? Kok kayak ribet ya soal coding ini ya? langsung aja. Ya, jadi kami dalam membuat website itu karena keterbatasan waktu, jadi kami pertama kami akan membuat user interface-nya terlebih dahulu atau UI-nya dari website. Jadi kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code gitu. Nah, di situ nanti saya mengembangkan sebuah website untuk Nawala. Nah, kemudian itu juga akan kami integrasikan dengan database. Awalnya kami ingin menggunakan Firebase, cuman waktu itu karena terjadi semacam trouble dan lain-lain, jadi kami menggunakan spreadsheet gitu. Dan alhamdulillahnya sekitaran beberapa hari sebelum finalnya kami berhasil mengintegrasikan website tersebut dengan database. Jadi data dapat ditampilkan secara real time gitu. Dengan hasil website sekeren itu nih ngambil makan waktunya berapa lama ya Brahma ya kira-kira? Jadi sebenarnya kalau digabung pembuatan websitenya digabung sama human errornya troubleshootingnya juga itu kurang lebih sekitaran 2 mingguan gitu. Cepet juga ya buat coding dan lain-lain, emang jago Bener, nih kayaknya. emang jago banget Emang kayaknya dia. tim Nawala khusus codingnya diserahinnya ke Brahma Iya, bener semuanya. banget. Dia jago banget. Pengalaman. 1 bulan belajar plus langsung jadi. Wah. Ini emang calon engineer boy gitu kan. Iya, kelihatannya. Kalau dari ketua timnya sendiri nih, apa aja rintangan-rintangan yang dihadapin? Sebenarnya rintangannya lebih ke
alatnya sendiri kan. Kami harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Terus juga yang namanya masih prototype, kami juga harus menyesuaikan dengan budget dan lain-lain buat nanti sampai ke finalnya itu tetap efektif. Nah, jadi perhitungan-perhitungan kayak ukuran dan lain-lain serta kayak isi-isinya kan harus menyesuaikan kotak instalasi dan lain-lain, itu agak mikir juga. Jadi ada beberapa revisi di situ-situnya sampai mendekati hari H juga kan harus menyesuaikan lagi. Kalau soal submit nih, apa ada kayak tiba-tiba websitenya ngedown atau gimana ini? Pasti ada banget dong, apalagi pas awal-awal itu kita pas ngumpulin proposal ya, itu berapa menit terakhir ya kita ngumpulinnya. Tapi tetap Udah bisa. Alhamdulillah Alhamdulillah bisa. banget Itu 3 menit terakhir kita ngumpulin. Itu emang websitenya ngedown dari Ngedown sananya? dari sananya. Kita udah coba padahal dari sore sekitar jam 3 Iya. itu sampai jam 11 malam itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Baru bisa tuh 11.57, 23.57 itu. Deadline-nya 2359. Iya, bener banget. 2 menit terakhir. Nah, terus ada juga apa ya, waktu mau submit presentasi proposal kemarin itu juga ada beberapa kendala, yaitu seperti misalnya sudah mau submit ya, itu ternyata di file kita ada kesalahan Oh, ketik iya. nama ya, Iya, gitu. itu. Yang saya sebabkan sendiri gitu. Iya, Jadinya harus direvisi dulu baru bisa disubmit. Jadi Itu ya. salah bagian apa ya tuh? Nah, itu kesalahannya tuh karena human error. Jadi saya iya. Jadi emang Ya, dari teman-teman. Ya Jadi kayak kita bercanda-bercanda gitu, di Iya. chat kita nulis asal-asal terus lupa diganti. belum diganti. Ternyata itu pas mau submit baru sadar. Iya, baru sadar. Itu sih bikin Untung manik. masih dibaca ulang ya. Iya, Itu bayangin kalau aku makanya. submit pakai asbunan itu. Iya, itu udah ketawa sih jadinya ngelihat. Kalau tips and trick buat teman-teman partisipan OMI selanjutnya apa ini? Kalau dari aku sih cukup yakin aja gitu ya. Emang kan ini real dari aku karena non riset. Kayak yakin aja kalau emang kamu mau mendapatkan sesuatu, kita sebenarnya ini kalau prinsipku ya, sebenarnya kita dengan 2 hal, yaitu berusaha dan berdoa, itu kita udah pasti mendapatkan hal tersebut. Namun kalau kita nggak ngedapetin itu, berarti ada usaha dan doa seseorang yang lebih dari kita. Gitu. Berarti emang harus mengimbangi antara ikhtiar sama doa ya. Tawakal bener. Yes. Kalau dari Raka sendiri gimana? Kalau dari Rakat, aku sebenarnya tips and triknya tuh gimana ya? Sebenarnya kan aku lebih ke ngertinya tuh penulisan dan lain-lain riset. Jadi kayak aku paham-pahamnya di situ. Nah, jadi untuk tips and trick kedepannya ya kalian lebih sering baca-baca lah. Jadi referensiku kalau misalnya aku mau nentuin ide tuh aku pasti banyak dulu referensinya dan aku pertimbangannya banyak. Nah, jadi kalau misalnya saranku, jadi kalian kuatin aja dulu basic-basic yang kalian mau angkat apa, karena riset ini kan luas banget. Nah, Yes. saking luasnya ini, jadi kalian harus fokus kalian ini mau ngangkatnya kemana. Terus juga kalau misalnya mau ngangkat contoh lingkungan, nah lingkungan nanti kan juga contoh udara, kalian mau ngangkat lagi subnya udara gitu. Nah, kalian tekanin nih udara apa yang urgentnya, apa masalahnya, terus solusi yang ada itu apa. Nah, nanti dari situ pasti ada gap-gap penelitian yang bisa kalian masukin dari situ. Jadi emang yang fase paling susah buat ngambil itu nyari masalah sama ide yang bakal diangkat ke penelitian tersebut. Benar. Ya, kurang lebih. Kalau dari Brahma apa nih Brahma? Nah, Tips kalau- and trick. Jadi kalau dari saya sendiri itu sebenarnya secara teknis sudah sama, kayak hampir sama mereka berdua. Nah, tapi saya mau menambahkan, jadi saat penelitian ini saya kan anak non riset, jadi saya tuh kayak ketika ada pembinaan berbulan-bulan terus kayak saya kurang kayak kurang beradaptasi gitu. Jadi saya sarankan kepada saya memberikan tips dan trik. Jadi ketika waktu kalian penelitian itu sebaiknya kalian menjaga pola waktu istirahat kalian gitu. Terus jangan kalian misalnya kalian ada sesuatu yang misalnya problem nih atau trouble. Nah, kalian lebih baik kalian tidur ataupun istirahat sejenak baru kalian lanjutkan kembali gitu. Nah, terus kemudian yang namanya usaha itu juga harus dibarengi sama doa. Jadi ketika waktunya azan itu harus sholat juga ke masjid gitu. Jadi jangan ditinggalkan sholatnya. Nah, gitu. Teman-teman waktu lagi ngerjain OMI nih keganggu gak sih sama pola makan, pola tidur, pola-pola yang lain? Sangat keganggu Sangat nggak sih sekali. kita? Tidurnya jalan-jalan 1 jam per hari nih. Oh, kita nggak pernah tidur di bawah jam 12 malam. Itu pas 2 minggu terakhir sebelum pengumpulan laporan. Kita kayak udah apa ya, harus nge-push nih setiap hari ini kan kita waktunya cuma 1 bulan tuh, kita kayak udah bingung. Sesingkat itu ya waktunya. Sesingkat itu, makanya Pasti kita mengganggu banget sih pola tidur. Jadi kalian stay di lab itu sampai tengah malam. Iya. sampai tengah malam. Setiap malam itu kita balik tuh pasti masih pakai seragam itu. Iya. Keren banget Atau sih. jam 12 malam gitu. Berarti kesimpulannya nih bersusah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dengan segala rintangan tersebut akhirnya Iya. teman-teman berhasil mendapatkan pencapaian yang keren banget sih. Keren. Iya.
kesannya nih selama Omi, kan ini memakan cukup makan waktu yang cukup lama nih. Iya. Kesannya teman-teman selama bekerja sama sebagai tim Nawala apa aja? Kalau kesannya sih banyak banget ya. Yang namanya experience baru, terus tim baru juga dengan banyaknya rintangan-rintangan ini jadi kayak asik. Jadi kita bisa ngetahuin banyak hal lah dari tim sendiri, dari individualnya juga, terus banyak knowledge tentang pendidikan dan cara menulis juga kan aku ngupgrade diri sendiri dan teman-teman juga. Jadi itu berkesan banget lah dan alhamdulillah juga mendapatkan juara. Jadi ya sangat berkesan di OMI tahun 2025 ini. Dapat? Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya. Tapi kayak bener-bener ngelatih rasa sabar gitu loh. Kan usahanya itu kita nggak pada saat selesai lomba diumumin, setelah itu kan kita lagi ada usaha lagi loh. Kan setelah itu kita hamin 1 minggu mau ujian akhir semester nggak sih? Jadi kalian ini ujian semesternya ditunda atau tetap Nggak, ikut? Kita tetap ikut, tapi itu Tetap ikut bener-bener- sama tabrakan sama Omi. Jadi tetap teman-teman ngerjain Omi sama fokus ke sekolah juga. Iya, jadi kayak habis dari Tangerang itu kita pulang ke sini 1 minggu, setelah itu langsung UAS. Jadi kita salam 1 minggu itu kita harus mempelajari semua materi dalam 1 semester. Apalagi di mana ada itu tuh, apa kertas yang khusus tanda tangan itu berarti teman-teman ngejar kertas itu dalam Iya. jangka waktu seminggu doang. 5 hari, Gila. Senin sampai Jumat. Salut banget sih, Iya. keren banget. Kalau dari berapa nih kesannya apa aja? Kalau dari saya kesannya hampir sama Kak mereka berdua lagi. Jadi saya bisa bertemu dengan teman-teman baru, terus bukan teman-teman baru sih, ya teman-teman baru juga. Nah teman-teman baru, terus saya bisa kayak meningkatkan improvisasi dari skill-skill saya, terutama dalam mengetik riset dan juga penelitian-penelitian yang belum saya pernah dapatkan sebelumnya, dan juga saya bisa mempelajari pengalaman juga dari teman-teman yang lebih berpengalaman juga. Jadi saya mendapatkan ilmu baru dan juga yang lain-lainnya yang belum saya pernah dapatkan gitu. Keren banget sih kesannya. Terlihat kayak banyak banget rintangan yang berhasil dilewatin dan alhamdulillahnya mendapat hasil yang memuaskan dan sesuai ya. Iya. Terima kasih teman-teman udah ngobrol sama aku di episode kali ini. Sebelum kita tutup, boleh nggak sih jargon man-nya dulu? Boleh. Apa Nawala punya jargon sendiri nih? Punya dong, kita punya jargon. Boleh. Boleh. Langsung kita. Gimana ketua TV nih? Ini kita sebutin ini aja. Kalau misalnya aku ngomong Nawala, nanti kalian jawab fresh air in every breath. Oke. Boleh? Oke. 1, 2, 3. Nawala, Fresh air in every breath. Kita jargon man 2 dulu ya teman-teman. Man 2 Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Terima kasih teman-teman dan terima kasih teman-teman yang udah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.